Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat Kami siang. kami di sini ingin mempresentasikan tugas besar sistem kendali digital magnetic levitation ball. Kami di sini terdiri dari 4 orang. Saya sendiri yaitu Reza Habib Aulia, NIM 11021720009. Selanjutnya dipersilakan ke teman saya perkenalan. Ayo, perkenalan. Perkenalkan, nama saya Ernafal Sadio Rahman, NIM 11021700059. Perkenalkan, nama saya Imamul Khair, NIM 11021740119. Oke, dan saya Gede Haris Widiarta dengan NIM 11021740338. Ya, selanjutnya akan dimulai pertama oleh Saudara Imamul Khair. Silakan Saudara Imamul Khair. Judulnya dulu. Saudara Habib, saya akan menjelaskan mulai dari pendahuluan yang pertama. Jadi, magnetic levitation ball ini merupakan proses pelayangan sebuah benda dengan memanfaatkan medan magnet. Jadi, gaya elektromagnetik digunakan untuk melawan efek dari gaya gravitasinya. Kemudian magnetic levitation ball dapat juga didefinisikan sebagai proses melayangkan benda di ruang bebas dengan menangkal gaya gravitasi yang bekerja padanya, atau yang sering disebut zero gravity. Kemudian cara termudah untuk melayangkan objek elektromagnetik ini dilihat dari sistem kontrol adalah magnetic suspensi. Kemudian objek yang akan dilayangkan ditempatkan di bawah sebuah elektromagnet. Dengan kekuatan medan magnet yang dihasilkan oleh elektromagnetik pada magnetic levitation ball yang dikendalikan dengan tepat akan melawan gravitasi pada objek yang dilayangkannya. Kemudian metode ini disebut teorema Circument-Earnshaw dengan menggunakan kontrol umpan balik. Maka dengan demikian sistem hanya akan melawan gaya gravitasi. Sistem ini bekerja pada gaya tarik antara gaya elektromagnetik dan benda. Selain itu, objek yang akan dilayangkan merupakan bola baja biasa. Lanjut ke performansi sistem. 2.1 ada komponen yang digunakan pada sistem magnetic levitation ball ini ada 6. Yang pertama itu ada ADC ataupun analog to digital converter. Fungsinya ialah untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Kemudian yang kedua ada DAC, digital to analog converter. Ini merupakan kebalikan dari ADC yang fungsinya ialah sebagai pengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Komponen yang ketiga ada power amplifier, fungsinya yaitu untuk sebagai sumber arus yang konstan. Dan yang keempat ada solenoida, fungsinya sebagai magnet untuk melawan gaya gravitasi. Kemudian yang kelima ada bola baja, fungsinya sebagai benda yang akan dilayangkan pada percobaannya. Kemudian yang keenam ada sensor posisi, fungsinya untuk menentukan jarak benda dengan elektromagnet. Ini merupakan gambar rancangan sistem dari magnetic levitation ball. Jadi pada perancangan sistem ini memakai lilitan kawat sebagai penghasil gaya elektromagnetik yang digunakan sebagai penahan posisi benda agar tetap melayang. Benda yang dipakainya itu ialah yang seperti dibilang tadi, bola besi baja, sehingga dapat dipengaruhi oleh gaya elektromagnetiknya. Kemudian selain itu untuk mempertahankan posisi dibutuhkan juga sensor posisi untuk mendeteksi benda sehingga posisi benda dapat bertahan sesuai dengan keinginan. Lanjut ke diagram blok. Diagram bloknya itu ada dua, ada diagram blok open loop dan diagram blok closed loop. Yang pertama itu ada diagram blok open loop. Ini merupakan gambar dari diagram blok open loop. Jadi pada sistem dalam sistem ini sesuai dengan diagram blok,
yang berperan sebagai masukan ataupun input adalah posisi bola bajanya. Kemudian akan diproses melalui ADC dan akan diproses melalui controller sesuai dengan program. Setelah itu, controller akan mengeluarkan sinyal ke DAC yang kemudian akan diteruskan ke plan berupa solenoid. Itu untuk open loop. Kemudian yang kedua ada diagram block closed loop. Jadi ini merupakan gambar diagram block closed loop-nya. Jadi pada sistem closed loop ini, umpan balik ataupun feedback dilakukan secara otomatis melalui sistem. Dan kemudian umpan balik ini didapatkan melalui sensor posisi berupa sensor inframerah. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya dilanjutkan penjelasan ke model matematis. Sebentar saya presenting. Oke, jadi untuk model matematisnya, yang model matematis di sini ada dua, yaitu ada nonlinear dan linear. Yang untuk nonlinear itu menggunakan hubungan antara gaya elektromagnetik, arus, dan jarak, sehingga dapat digambarkan sebagai gambar berikut. Gambar berikut, oke, bisa dilihat di sini mempunyai gambar sistemnya. Nah, di sini bol yang mana, bolnya itu disimbolkan dengan lambang M. Kemudian si bolnya ini ditarik oleh si batang besi di sini karena mempunyai gaya tarik magnetik, sehingga dia akan mempunyai gaya ke atas. Kemudian karena gaya gravitasi juga, dia mempunyai gaya ke bawah. Nah, di sini kita bisa lihat didapatkan persamaan seperti ini, di mana Fa itu gaya percepatan N, Fm itu gaya elektromagnetik, kemudian Fg itu gaya gravitasi, dan Fd itu gaya peredam. Nah, kenapa bisa didapatkan seperti ini? Sebentar, saya share screen lagi. Oke. Oke, untuk di sini bisa kita lihat kalau penjabarannya dari gambar itu terfokusnya seperti ini. Yang ini tuh bolanya. Ini bola M. Dia mempunyai gaya ke atas Fm dan mempunyai gaya ke bawah Fg. Nah, di sini ada gaya Fa dan Fd. Makanya Fa plus Fd plus Fg itu sama min Fm sama dengan 0. Oleh karena itu, didapatkanlah persamaan Fa sama dengan Fm kita pindah ruas minus Fd minus Fg. Jadi Fa itu untuk gaya percepatannya didapatkan oleh gaya elektromagnetik dikurangin gaya gravitasi dikurangin gaya peredam. Seperti itu. Untuk selanjutnya, lanjut lagi. Oke. Dilanjutkan ke sistem magnetik yang pertama. Nah, untuk memudahkan pemodelan dari matematis sistem magnetic levitation ball, ini dibuat menjadi ke dalam 3 komponen, yaitu sistem magnetik, sistem elektrikal, dan sistem mekanik. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan dari sistem magnetik dahulu. Nah, yang pertama itu sistem magnetik. Bisa kita lihat pemodelan skema kerja solenoidnya seperti ini. Di sini tuh ada simbol R, di sini bukan maksudnya hambatan. Di sini maksudnya reluktansi. Kenapa sih ada reluktansi? Karena di sini sistem kita itu memakai magnetik dan mempunyai gaya elektrik, makanya ada reluktansi. Kemudian selain reluktansi di sini juga ada simbol flux dan lilitan. Oke, dilanjutkan. Nah, untuk mengetahui reluktansi dalam rangkaian tersebut dapat diperoleh dari persamaan berikut. Nah, di sini ada persamaan kayak gini. Nah, kemudian Rmx sama dengan, nanti jadinya akan seperti ini. Nah, di sini 2X ini dari mana? 2X itu karena Rg, air gap, reluktansi dari air gap itu mempunyai 2 kali nilai dari reluktansi si M-nya, dari bolnya. Sehingga
Di sini kita bisa tuliskan 2 kali. Nah, untuk yang ini, bentuk ini merupakan bentuk perubahan dari ini. Hanya dikeluarkan saja bentuk LI per mu0 dikali AI. Nah, kayak gitu. Untuk keterangannya, di sini, simbol-simbolnya. Nah, seperti itu penurunannya mudah saja. Jadi, cuma dikeluarkan, terus kita anggap RG ini 2 kali dari RM, makanya di sini ada 2. Oke. Kemudian kita lanjut ke sistem elektrikal. Di sistem elektrikal, persamaan elektrik dari magnetic levitation diasumsikan bahwa electromagnetic coil merupakan model dari rangkaian seri antara resistor dan induktor. Sistem elektrik ditunjukkan oleh gambar di bawah. Nah, oke. Kemudian, sistem elektrik ini menggunakan hukum KVL, Kirchhoff Voltage Law, maka hubungan tegangan dan arus listrik dapat dinyatakan sebagai persamaan berikut. Nah, di sini ada hubungannya. Voltase sama dengan hambatan dikali arus ditambah dengan perubahan dari lilitan dikali flux magnetiknya. Nah, di sini ada rumus GGL induksi, yaitu lilitan dikali flux magnetik. Nah, di sini ada rumus dari fluxnya sendiri. Nah, rumus flux magnetik ini didapatkan dari hubungan medan magnet dari hukum lilitan ampere dengan cara mengintegralkan medan magnet sehingga mendapatkan nilai F, yang di mana F itu sama dengan N dikali I. Makanya di sini ada N dikali I itu sama dengan F per reluktansinya, sehingga dapat rumus flux seperti ini. Nah, kemudian dari rumus flux ini akan dijadikan ke persamaan induktansi seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat Lx adalah induktansi elektromagnetic coil jika induktansi LMX tanpa bola adalah peningkatan induktansi dengan adanya bola. Maka induktansi elektromagnetic coil adalah seperti ini rumus akhirnya. Nah, dari kedua persamaan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, di sini ada penurunan rumus lagi, seperti biasa. Nah, di sini ada faktor baik EMF. Nah, tetapi karena ada faktor ini, nah dia kan sistemnya flux leak, jadi dia tuh diabaikan aja sehingga menjadi rumusnya seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut ke sistem mekaniknya. Nah, kemudian di sistem mekanik, gaya elektromagnetik pada objek pelayangan ditentukan menggunakan konsep koenergi untuk menghasilkan posisi objek pelayangan sebagai fungsi dari arus sebagai masukan, sehingga perumusannya sebagai berikut. Nah, bisa dilihat perumusan dari magnetik itu seperti ini. Oke, di sini turunan dari WE di mana adalah perubahan electrical input WFL dan adalah perubahan dari store energi. Nah, ini dari hubungan mekaniknya. Bisa dilihat kayak gini. Nah, mohon maaf untuk sistem mekaniknya, saya sendiri kurang mengerti juga. Nah, sehingga kita bisa langsung aja ambil dari paper referensinya, didapatkan persamaan seperti ini. Jadi, persamaannya adalah N kuadrat dikali mu0, permeabilitas ruang hampa dikali lilitan dikuadratkan, dikali luas permukaan, dikali arus yang dikuadratkan per 4x kuadrat sama dengan M kali G. M kali G itu rumus dari berat bolanya sendiri, M kali G. Oke, segitu aja dari model matematis non-linear. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk yang linear. Oke. Selanjutnya saya akan menaikkan penjelasan dari saudara Haris tentang model matematis linear. Model matematis linear ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara ketiga sistem tadi yang sudah dijelaskan oleh saudara Haris. Jadi, untuk memperoleh model matematika ini, kita menganggapnya bahwa variabel hanya mengalami deviasi yang kecil dari titik kerjanya. Nah, untuk mendapatkan model matematis, kita menggunakan bantuan deret Taylor. Seperti di bawah ini. Y sama dengan F X1, X2 ditambah do F per do X1, X1, X1 ditambah do F per do X2 dikali X2, X2 dan seterusnya. Lalu, di dekat titik kerja normal ini, bentuk kode tinggi diabaikan. Sehingga model matematika didapatkan sebagai berikut.
dengan Y sama dengan F X1, X2 K1 sama dengan do F per do X1, di mana X1 sama dengan X1 dan X2 sama dengan X2, dan K2 sama dengan do F per do X2, di mana X1 sama dengan X1 dan X2 sama dengan X2. Lalu kita mengambil titik kerja pada X1 sama dengan I0 dan X2 sama dengan X0. Dengan memperhatikan diagram benda bebas massa dan koil magnet, maka kondisi awal adalah I0 sama dengan I0 dan X0 sama dengan 0, sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut. Setelah itu, diturunkan sehingga persamaan gaya magnet linear menjadi Fm sama dengan K dikali I0 per X0 dikuadratkan sama dengan 2K dikali I0 kuadrat per X0 pangkat 3 tambah 2K dikali I0 per X0 pangkat 3. Lalu pada saat keadaan setimbang statik, akselerasi sama dengan 0, sehingga nanti persamaan akhirnya sama dengan Mg sama dengan K dikali I0 per X0 dikuadratkan sama dengan F0. Lalu selanjutnya untuk state equation akan dijelaskan oleh saudara Habib. Ya, selanjutnya state question sebenarnya harus dijelaskan saudara Nova. Ya, lanjut ya. State equation. Jadi untuk state equation itu adalah persamaan keadaan, di mana hubungan ini dilambangkan dengan matriks penyusun, seperti pada gambar di bawah ini. Lalu dalam model sistem set phase dari di atas didapatkan X sama dengan V sama dengan min K dikali K FV per M dikali V dikurang G ditambah KC dikali I kuadrat per MX kuadrat. Lalu untuk I sama dengan KI dikali KDA dikali mu M per TA dikurang I per TA. Dan YM sama dengan KX dikali KAD dikali X. Sistem model yang di atas ini merupakan non-linear. Oleh karena itu, untuk memperoleh model matematika yang linear yang menghubungkan ketiga sistemnya, kita anggap bahwa variabel hanya mengalami deviasi yang kecil seperti sebelumnya. Dengan bantuan Dirac-Taylor, kita dapat menyatakan suatu persamaan non-linear ke dalam bentuk sistem linear sebagai berikut. X2 sama dengan P2, P2 sama dengan min 2 dikali I0 kuadrat kali K per M kali X0 pangkat 3 dikali X2 min KFV per M dikali P2 ditambah 2I0 dikali K per M X0 kuadrat dikali I2. I sama dengan KI KDA mu do per TA minus I do per TA. Yang terakhir tuh jadi yang YM sama dengan KX kali KAD kali X2. Dari persamaan di atas akan dapat model matriks dari model state case sebagai berikut. Jadi ada 3 matriks di sini, matriks A, B, C, dan D. Di mana matriks A sama dengan 0, 1, 0, min 2i kuadrat kali K per M X 0 pangkat 3 diku. Terus min KFV per M, terus 2i0 K per MX0 kuadrat. Lalu baris terakhir 00 I per TA. Untuk matriks B, dia ada 3 baris juga, 00 KI kali KDA per TA. Untuk C ada 1 baris, KX
KAD 0, 0. Dan untuk matriks D sama dengan 0. Lalu selanjutnya silakan dijelaskan teman saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pengendalinya. Sebentar, saya akan memperstunting dulu. Ya, jadi sistem pengendali pertama, sistem kontrol PID terdiri dari 3 buah cara pengaturan, yaitu kontrol P proporsional, D derivatif, dan I integral, dengan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam implementasi ya, masing-masing cara dapat bekerja sendiri maupun gabungan di antaranya. Nah, selanjutnya di sini kita dapat melihat sumber pemodelan dan simulasi sistem kontrol magnetic levitation ball dari paper yang diambil dari Dwi Basuki Wibowo. Ini adalah simulasi MATLAB-nya, Simulink. Nah, sebelum itu saya akan mempresenting diagram blok si sistem pengendalinya. Sebentar. Nah, di sini ada diagram blok pengendalinya. Jadi terdiri dari komputer, DAC plus ZOH, plan, dan ADC. Di mana di sini juga ada terdiri dari clock. Nah, dari DAC plus ZOH sampai ADC yaitu discrete plan-nya. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Nah, untuk menghasilkan fungsi diskrit, maka fungsi S dihubung menjadi Z, di mana S sama dengan Z-1 per Z dikali TS. Nah, TS ini adalah sampling periode S. Dengan mengubah sistem PID menjadi bentuk diskrit, maka HS sama dengan KP tambah KI ZTS per Z-1 tambah KD Z-1 per ZTS. Di sini nilai S-nya sudah diubah menjadi nilai Z-1 per ZTS, Z kali TS. Nah, maka didapatkan HS sama dengan KP kali Z kali Z-1 ditambah KI kali ZTS tambah KD dikali TS dikali Z-1 kuadrat per Z dikali Z-1. Maka itu didapatkan HZ sama dengan 1 min Z pangkat min 1 inverse Laplace HS per S. HZ sama dengan 1,01 kali 10 pangkat min 12 Z kuadrat tambah 1,382 kali 10 min 12 Z tambah 1,875 kali 10 pangkat min 14 per Z pangkat 3 minus 1,999 Z kuadrat minus 1,321 kali 10 pangkat min 5. Nah, HZ ini didapat dari state space yang sebelumnya diterangkan oleh teman saya, Novel Fadurrahman. Nah, selanjutnya kita akan membahas shortcut untuk mencari root locus dari HZ. Nah, shortcut-nya sebagai berikut. HZ sama dengan TF, nah nilai yang ada di sini dimasukkan seperti ini. Terus TS-nya yaitu 0,00001 root locus HZ, Z grid, axis equal, seperti berikut shortcut-nya. Maka hasil yang didapatkan root locus-nya seperti berikut. Dari shortcut tadi kita menggunakan MATLAB, hasilnya seperti berikut, yaitu G-nya didapatkan 1,54 kali 10 pangkat kali 10 pangkat 10. Polnya itu minus 0,000391. Damplingnya 0,928
overshoot-nya sekitar 0,0391, frekuensinya 8,45 kali 10 pangkat 3. Selanjutnya, simulasi sistem akan dijelaskan oleh Saudara Imamul Khair. Oke, saya akan menjelaskan simulasi sistem. Sebelumnya mau presenting dulu sebentar. Baik, saya akan menjelaskan simulasi sistem. Jadi, untuk simulasinya kita menggunakan Simulink ya. Jadi, simulasi pelayangan bola baja ini menggabungkan antara plan ataupun sistem yang akan dikontrol dengan sistem kontrol itu sendiri. Jadi, sistem kontrolnya kita memakai metode PID ataupun proporsional integral derivatif. Selain itu juga untuk virtualisasinya itu menggunakan tool yang ada pada MATLAB, yaitu virtual reality ataupun VR. Kemudian jadi virtual reality ini merupakan tool bawaan dari MATLAB itu sendiri. Fungsinya itu untuk memvisualisasikan sistem yang telah disimulasikan dengan Simulink. Jadi nanti hasil simulasinya itu terlihat lebih bagus dan terkesan nyata. Ini merupakan gambar diagram bloknya untuk pada aplikasi Simulink-nya. Dan yang di bawahnya itu merupakan hasil dari prosesnya ataupun grafik simulasinya. Jadi pada grafik tersebut, sistem pelayangan bola baja ini akan stabil pada saat 17 sekon. Seperti yang kita bilang tadi, kontrol yang dipakai itu adalah kontrol PID. Jadi untuk mendapatkan sistem yang stabil, memerlukan nilai kontrol PID seperti KP sebesar 1,5 kali 10 pangkat 10. Kemudian ada KI, nilainya itu sebesar 495, dan kemudian ada KD, nilainya itu sebesar 9 kali 10 pangkat 7. Besarnya nilai kontrol dari PID ini digunakan menggunakan metode trial error. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kembali untuk kesimpulan. Ya, saya akan menjelaskan kesimpulan. Sebelumnya saya akan mempresenting dulu. Nah, kesimpulannya itu pertama, hubungan antara massa bola baja dan arus listrik berbanding lurus. Semakin besar massa bola, semakin besar pula arus yang dibutuhkan. Yang kedua, untuk mempertahankan posisi atau jarak bola baja dari solenoid dengan berbagai ukuran massa bola baja, dibutuhkan arus yang bervariasi. Yang ketiga, nilai gain yang didapatkan dengan menggunakan root locus sebesar sekitar 1,5 kali 10 pangkat 10. Yang keempat, sistem akan stabil jika memiliki nilai KP sebesar 1,5 kali 10 pangkat 10, KI sebesar 495, dan KD sebesar 9 kali 10 pangkat 7. Waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai kondisi stabil sebesar 3,5 detik. Terima kasih. Sekian penjelasan makalah tugas sistem kendali digital. Kurang lebih mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.